Kekerasan terhadap anak sudah pada tahap mengkhawatirkan. Bayangkan 30 juta dari 87 anak di Indonesia mengalami kekerasan. Angka yang dirilis oleh pemerintah menjadi sinyal bagi semua pihak untuk peduli dengan kehidupan dan masa depan anak-anak di negeri ini. Tersangka utama pembunuhan Angelin mulai diadili di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Kamis pekan lalu. Si tersangka adalah ibu angkat korban, Margrit Semegawi. Tersangka lain adalah Agustinus Taihamdami, pekerja di kediaman Margrit. Angelin ditemukan tewas dalam liang di halaman belakang rumah Margrit di Denpasar. Anak berusia 8 tahun ini diduga menjadi korban kekerasan. Angelin hanyalah salah satu dari sekian banyak anak yang menjadi korban kekerasan. 30 juta anak-anak di Indonesia dari 87 juta mengalami kekerasan, apakah itu fisik, psikis, dan juga kekerasan seksual. Dan yang paling tinggi adalah kekerasan fisik. Komnas Perlindungan Anak bahkan menyebut kasus kekerasan pada anak sudah mengkhawatirkan. Kalau dihubungkan dengan laporan yang ada di Komnas Perlindungan Anak dengan kurun waktu yang sama, juga terjadi peningkatan yang amat luar biasa. Di 2010 laporannya itu ada sekitar 2046 kasus, 42% kejahatan seksual. Di 2011 itu ada sekitar 2726 ya, kasus pelanggaran hak anak itu, 52% naik 10%. Dari 42 menjadi 52% itu kekerasan atau kejahatan seksual. Di 2013 itu kita menerima laporan sekitar 2000-an 800 itu naik 100 kasus gitu ya, sekitar 52 atau 50% masih dalam tahap itu. Di 2015 itu ada sekitar sampai September saja sudah 2.725 ya kan, dan itu 62% kejahatan seksual sampai hari ini. Banyak faktor yang memicu kasus kekerasan pada anak, diantaranya sistem sosial yang berubah begitu rupa. Situasi menjadi semakin kacau, ya. Kasus kejahatannya banyak, kasus kejahatan seksual banyak, pelakunya makin lama makin muda, dan terutama tentu saja yang paling khas adalah yang jelas pergeseran nilai moral, pendidikan karakter yang terbatas, kesibukan orang tua, sistem sosial yang tidak berjalan. Bahwa sistem sosial kita itu ada di keluarga, sekolah, masyarakat, lalu media, sistem ini tidak berjalan. Kemudian masyarakat yang semakin lama permisif gitu ya, cuek terhadap sekitarnya. Anak-anak jalanan merupakan kelompok yang beresiko tinggi terhadap kekerasan fisik dan seksual. Mereka mengemis atau berdagang asongan karena dipekerjakan oleh orang tuanya atau diorganisir oleh kelompok tertentu. Gara-gara duit 200 ditanyain sama wartawan, saya ngomong apa adanya. Katanya apa, pas besok aja keluar dari koran, enggak lebihin omongannya. Segala dapat 3 hari dibongkar hubung saya. Saya dibawa ke Medoya. Coba kalau nggak nebus nggak bisa keluar kita nungguin berapa? Satu orang 750 Kak. Kalau nggak nebus nggak bakal bisa keluar 3 bulan 3 bulan 10 hari. Tidak sedikit lembaga swadaya masyarakat yang memberdayakan anak-anak agar jauh dari tindak kekerasan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang memang dulunya di jalan penuh, ada yang memang orang tuanya nggak memperhatikan, ada yang memang keluarga yang marginal. Marginal dalam artian mereka tinggal di daerah sekitaran Jakarta yang kumuh ya, seperti tanah-tanah garapan di bawah kolong jembatan. Jadi mereka berasal dari sana. Kalau latar belakang keluarganya rata-rata kalau nggak pemulung, buruh cuci, dan tukang bersih-bersih. Di ibu kota, LSM Sahabat Anak hadir bagi anak-anak yang terpinggirkan, terutama anak-anak jalanan.
Mereka diberikan pendidikan dan pelatihan, seperti pelatihan membuat bingkai foto dari koran bekas. Anak-anak lainnya mengikuti kelas menari untuk tampil di salah satu kampus di Jakarta. Sama kawan-kawan, belajar bareng, terus sama bikin ini tempat koin. Iya, udah itu didagangin, dijual ke taman gitu kalau lagi ada acara, kadang-kadang workshop gitu. Ada yang beli? Kadang ada yang enggak. Jadi kalau lagi untungnya ya untung banyak gitu. Ada sekitar 500 anak jalanan yang mendapat pendidikan dan pelatihan. Mereka tersebar di 6 lokasi di Jakarta. Mereka umumnya anak putus sekolah akibat masalah ekonomi, lingkungan, dan bermasalah di sekolah. Berhenti sendiri. Karena? Ya nggak mau aja. Ada masalah di mana? Masalah sama teman. Apa tuh? Berantem. Pukulan atau gimana? Dari duluan. Saya disekor. Gitu gara-gara penghabisan hilang sampai berantem gitu Kak, sampai diskor. Nggak mau, udah saya berhenti keluar. Tentunya juga yang paling memotivasi kita ketika melihat mereka pun melakukan hal yang sama. Anak-anak yang sudah senior kita sebut, mereka pun turun ke jalan untuk merekrut, memotivasi adik-adik yang di bawah. Itu mungkin yang membahagiakan buat kita. Saya sangat senang bersama mereka, karena kalau mengajari mereka itu rasanya ada sesuatu hal yang berbeda ya. Terutama kalau ada perubahan sikap yang saya terima dari mereka, dari diri mereka, wah di situ saya sangat merasa senang. Kalau mereka sudah menurut bersama kita dan mereka tidak di jalanan lagi. Di Tangerang berdiri komunitas keluarga Anak Langit yang peduli terhadap pendidikan bagi anak-anak yang secara sosial dan ekonomi terpinggirkan. Anak-anak diberikan pendidikan dan berbagai macam keahlian agar dapat meraih mimpi dan cita-cita yang mereka impikan. Setiap anak adalah unik gitu, dan setiap anak adalah investasi masa depan bangsa. Ya. Itu yang harus kita garis bawahi gitu. Jadi kita menganggap mereka itu investasi masa depan gitu. Mereka bagus enggaknya tergantung kita. Mereka hancur enggaknya tergantung kita gitu. Nah, kita kawal mereka sampai ke cita-cita mereka selesai. Jadi kita punya tanggung jawab emosional, tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, negara harus melindungi setiap anak dari semua tindakan kekerasan dan diskriminasi. Pasal 19 dalam Konvensi Hak Anak juga tegas menyebut kewajiban negara mengambil langkah legislasi, administratif, sosial, dan pendidikan guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan.